Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang kekuatan Luffy yang akan mengalahkan Kaido di babak akhir Arc Wano nanti. Editor Naito yang menjadi editor manga One Piece saat ini pernah berkata bahwa Arc Wano Kuni akan lebih seru dibandingkan semua arc sebelumnya. Itu artinya tingkat keseruan Arc Wano Kuni benar-benar luar biasa, karena digadang-gadang bakal mengalahkan Arc Marineford. Hal itu hanya bisa menjadi kenyataan bila Arc Wano Kuni menyajikan pertempuran yang lebih dahsyat daripada pertempuran yang terjadi dalam Arc Marineford. Kita bisa menaruh besar benang puncak Marineford bakal menghadirkan cerita yang sangat bagus serta pertempuran dan pertarungan yang benar-benar menarik. Tentu saja dalam perang dahsyat itu akan ada banyak pertarungan seru, tapi jelas yang paling dinantikan adalah pertarungan Luffy melawan Kaido. Luffy harus menang melawan Kaido dalam Arc Wano Kuni karena ia wajib untuk membuktikan kekuatannya. Luffy memiliki cita-cita tinggi. Ia ingin sekali menjadi Raja Bajak Laut yang baru. Untuk bisa menjadi Raja Bajak Laut, kekuatan Luffy perlu ditingkatkan, karena ada banyak musuh kuat yang harus ia hadapi selama perjalanannya menggapai mimpi. Kaido adalah salah satu musuh kuat yang akan dilawan oleh Luffy. Menurut Mimin, Luffy perlu untuk mengalahkan Kaido dalam pertarungan 1 lawan 1. Mungkin akan ada orang yang menyangka Kaido bakal kalah karena dikeroyok. Akan tetapi, jika Kaido dikeroyok, maka hal itu menandakan bahwa kekuatan Luffy belum bisa dikatakan mengalahkan Yonko. Luffy perlu membuktikan bahwa ia bisa mengalahkan Yonko sendirian dalam duel 1 lawan 1 saat perang puncak Wano Kuni ini. Memang tidak mudah, karena sebelumnya Luffy pernah dikalahkan oleh Kaido hanya dengan 1 serangan saja. Meski begitu, kita tentu tahu Luffy punya tekad yang sangat kuat yang akan membantunya untuk bangkit dan mengalahkan musuh. Luffy pasti akan belajar dari kekalahannya, sehingga ia bakal memperlihatkan kekuatan yang lebih hebat lagi. Luffy memiliki kecepatan gerakan yang lumayan hebat. Kecepatannya ini bisa sangat berguna dalam pertarungan. Kaido memiliki tubuh yang jauh lebih besar dari Luffy, sehingga Luffy harus memanfaatkan ukuran tubuhnya yang lebih kecil agar mampu bertarung dengan lebih gesit. Luffy juga memiliki Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi yang mampu melihat sekilas masa depan yang ia kuasai pada saat bertarung melawan Sherlock Katakuri tempo hari. Dalam perang puncak Wano Kuni, Luffy harus bisa memanfaatkan Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi miliknya dengan lebih baik. Dengan begitu, ia harus bisa secara optimal menggunakan kemampuan tersebut saat menghadapi Kaido nantinya. Dengan memanfaatkan kecepatan gerakan serta Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi yang digunakan secara optimal, maka Luffy bisa menghindari banyak serangan dari Kaido. Memang tidak semua serangan akan sanggup Luffy hindari, tapi minimal Kaido akan kesulitan untuk menyerang Luffy. Ini hanya akan terjadi apabila Luffy benar-benar fokus dan tidak lengah sama sekali. Selain itu, Luffy juga telah berhasil menguasai Bushu Shoku Haki tingkat tinggi, atau bisa juga dibilang sebagai Ryo. Kemampuan ini Luffy pelajari dari Hyogoro si bunga saat mereka bertemu di penjara tambang yang terletak di Udon. Tak butuh waktu yang terlalu lama bagi Luffy untuk mempelajari teknik tersebut. Meski beberapa kali gagal dalam percobaannya, tapi pada akhirnya Luffy mampu menggunakannya seperti yang ia perlihatkan dalam manga One Piece chapter 955. Bushu Shoku Haki tingkat tinggi bisa membuat penggunanya dapat menyerang target sebelum menyentuh target secara langsung. Kemampuan ini juga dapat memberi dampak kerusakan dari dalam, sehingga sangat efektif digunakan dalam berbagai pertarungan. Luffy harus bisa menggunakan kemampuan tersebut dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi Kaido nanti. Seperti yang kita ketahui, Kaido memiliki tubuh yang sangat keras. Bahkan dalam manga One Piece chapter 975, ia pernah menjatuhkan diri dari pulau langit ke daratan tanpa terluka sama sekali. Padahal jarak antara pulau langit tersebut dan daratan sejauh 10.000 meter. Hal itu mengonfirmasi bahwa tubuh Kaido sangat kuat dan keras. Dengan menguasai Bushu Shoku Haki tingkat tinggi yang bisa memberikan kerusakan dari dalam kepada lawannya, maka Luffy dapat menggunakan kemampuan tersebut agar bisa mencederai bagian dalam tubuh Kaido. Kemampuan itu akan berdampak terhadap Kaido, karena bagian dalam tubuhnya pasti tidak sekuat bagian luarnya. Bushu Shoku Haki tingkat tinggi itu juga akan berguna untuk menangkis serangan Kaido, karena kemampuan itu selain bisa digunakan untuk menyerang lawan, juga efektif digunakan untuk bertahan dari serangan lawan. Namun untuk menangkis serangan dari Kaido, tentu saja Luffy harus fokus dan memakai kemampuan tersebut dengan sekuat tenaga. Tentu itu saja masih belum cukup untuk mengalahkan Kaido. Mimin menduga Luffy pun akan menggunakan awakening kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi miliknya saat berhadapan dengan Kaido dalam duel 1 lawan 1 nanti. Awakening adalah kekuatan sebenarnya dari buah iblis. Awakening sendiri bisa diartikan sebagai kebangkitan. Sampai sejauh ini diketahui Luffy memang belum pernah memperlihatkan bahwa ia mampu menggunakan teknik awakening kekuatan buah iblisnya.
Meski begitu, Luffy sudah 2 kali melihat orang lain menggunakan teknik Awakening. Pertama, Luffy pernah bertarung melawan Don Quixote Doflamingo di Dressrosa. Pada saat itu, Doflamingo memperlihatkan teknik Awakening kekuatan Itonomi yang dapat membuat lingkungan sekitarnya berubah menjadi benang. Doflamingo juga mengatakan bahwa ada banyak sekali kemungkinan setelah Awakening. Dengan kata lain, Awakening dari setiap buah iblis berbeda-beda. Pengguna buah iblis yang telah membuktikan Awakening tidak hanya mempengaruhi tubuhnya, tetapi juga lingkungan sekitarnya. Kedua, Luffy pernah bertarung melawan Charlotte kategori di dunia cermin, yang mana kategori juga memperlihatkan teknik Awakening kekuatan Mochi Mochi no Mi. Kategori mampu mengubah lingkungan sekitar menjadi mochi, sehingga Luffy sangat kerepotan waktu itu. Banyak yang bilang Luffy adalah orang bodoh, yang mana hal ini memang benar untuk hal-hal tertentu saja. Namun, dalam memahami teknik serta mempelajari kemampuan baru, Luffy sama sekali tidak bodoh. Besar kemungkinan karena telah mengamati bagaimana Doflamingo dan kategori menggunakan teknik Awakening buah iblis, maka Luffy pun bisa melakukannya. Tentu, kemampuan tersebut akan ia coba gunakan saat melawan Kaido. Luffy akan membuat lingkungan sekitar berubah menjadi karet. Apabila Luffy sanggup menggabungkan Awakening buah iblis dengan teknik Koka dari Bushu Suku Haki, maka lingkungan sekitar yang berubah menjadi karet akan mengeras. Kemampuan semacam itu bisa membuat Kaido kerepotan jika Luffy tahu cara menggunakannya dengan baik. Gear 4 Boundman terbukti sangat mudah dikalahkan oleh Kaido. Jikapun Luffy menggunakan teknik Tankman atau Sneakman, rasanya bukan masalah bagi Kaido. Maka hal yang cukup masuk akal adalah Luffy membangkitkan Gear 5 yang jauh lebih hebat dibanding Gear 4. Gear 4 memiliki 3 mode dengan keunggulannya masing-masing, mulai dari Boundman yang mengandalkan kekuatan, Tankman yang mengandalkan pertahanan, serta Sneakman yang mengandalkan kecepatan. Gear 5 Luffy nanti pastinya akan memiliki kemampuan yang berkaitan dengan kekuatan yang besar, pertahanan yang tangguh, serta kecepatan hebat sekaligus. Dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang sudah Mimi jelaskan tadi, Kaido akan tumbang di tangan Luffy. Kekalahan Kaido akan membuat kekuatan Luffy tak kalah hebat dari para Yonko lain. Dunia pun akan mengakui hal itu, sehingga Luffy akan dianggap sebagai ancaman besar di mata pemerintah dunia. Bounty Luffy akan meningkat drastis, mungkin akan dapat melebihi bounty milik Kaido. Meskipun Luffy berhasil mengalahkan Kaido, tapi ia tidak akan menghabisi Kaido. Soalnya Luffy belum pernah membunuh musuhnya sampai saat ini. Mimin rasa sampai seterusnya ia juga tetap akan menjadi karakter seperti itu. Jadi siapa yang akan menghabisi Kaido ada 2 kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama adalah Angkatan Laut. Mimin pernah membahas Angkatan Laut akan datang ke Wano Kuni pada video sebelumnya. Jika nakama sekalian tertarik melihatnya, linknya sudah Mimin taruh di deskripsi. Meski kedatangan mereka terlambat, mereka baru akan tiba saat Kaido sudah tumbang, sehingga mereka bisa menghabisi Kaido yang telah tak berdaya. Sepertinya Kizaru yang akan menjadi eksekutor untuk langsung menghabisi Kaido. Angkatan Laut paham betul kalau Kaido tidak dihabisi, maka cepat atau lambat ia bisa kabur lagi. Maka cara terbaik untuk menangani Kaido adalah dengan menghabisinya mumpung ada kesempatan yang bagus. Angkatan Laut juga melakukan itu untuk menaikkan nama mereka, karena meski bukan mereka yang mengalahkan Kaido, setidaknya Kaido mati di tangan mereka. Walau mati di tangan Angkatan Laut, tapi kabar Luffy yang mengalahkan Kaido tetap akan tersebar sampai ke seluruh dunia. Kabar besar itu akan tersebar cepat dan pasti akan diketahui oleh Shanks. Shanks yang mengetahui Luffy telah mengalahkan Kaido akan terkejut dan bangga terhadap Luffy. Waktu pertemuan antara Shanks dan Luffy telah semakin dekat. Kemungkinan kedua yang akan menghabisi Kaido adalah Kurohige. Ada kemungkinan Kurohige bisa memiliki 3 kekuatan buah iblis, yang mana tinggal buah iblis Zoan yang belum ia miliki. Akan sangat menarik bila Kurohige mendapatkan kekuatan naga milik Kaido. Kaido memang harus mati dalam aksi Wano Kuni, karena kalau tidak, bisa-bisa ia mengacau lagi saat Wano Kuni sudah damai. Dari awal pengenalan karakter Kaido, dia memang diceritakan sangat ingin untuk mati, bahkan sampai mencoba bunuh diri. Ini bisa menjadi clue bahwa Kaido akan kehilangan nyawanya dalam cerita nantinya.